Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih Jemaat The Living Word Community. Puji nama Tuhan, kita masih boleh dikasih kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini untuk beribadah secara online. Dan saudara, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami, sehingga kami masih boleh dapat mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Reverend Del Bilangitan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap ucapan, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu saja Tuhan. Makasih Tuhan. Juga berikan kami Tuhan hati sebagai hamba dan telinga seorang murid Tuhan, agar kami boleh dapat mendengar Tuhan pesan firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh tertanam di hati kami, berakar kuat, bertunas, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan buah itu boleh dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau siap Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami, korban syukur kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita yang berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak, sebab anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru
sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih lagi dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jadikan saya untuk membacakan sedikit pengumuman. Pengumumannya adalah setiap hari Rabu kita akan adakan komsel atau disebut dengan klub pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Kamis juga ada English Service. Dan juga Sabtu malam ada DI pada pukul yang sama di 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita angkat pujian ini. Maka sama kata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku.
Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut firman dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, The Living Word Community, dimanapun saudara ada hari ini. Saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua ada dalam keadaan baik. Karena kasih Bapa selalu sempurna kepada kita semua. Kita bersyukur kita ada di minggu yang ketiga, tanggal 18 September 2021 ini. Dan saya percaya semua kita bisa mengakui dari dalam hati kita bahwa betapa Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Amin. Kita bersyukur juga kondisi di bangsa kita dalam masa pandemi ini sudah banyak berkurang dan banyak aktivitas yang kemudian mulai diberikan kebebasan untuk kita beraktivitas, dan salah satu di antaranya adalah kita bisa beribadah bersama kembali secara offline, ya, ibadah di dalam gedung nanti kita bersama. Dan betapa kita melihat semua adalah kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dalam setiap perjalanan hidup kita melihat bahwa kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata di atas kita semua. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur saat ini kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Dalam ibadah online kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang akan kami terima ini. Kami tahu Engkau telah menaruh hati-Mu, isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan ada pesan yang khusus yang Engkau berikan kepada kami, sehingga benar-benar kebenaran ini menerangi kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga dalam kehidupan kami benar-benar memaksimalkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu kami, tetapi benar-benar maksimal dalam setiap apa yang Engkau percayakan bagi kami, sehingga hanya nama-Mu Yesus yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami dan memampukan kami semua untuk mendengar, belajar bersama, dan kemudian kami memahaminya, bahkan kami melakukan kebenaran-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami menikmati kebenaran ini bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini The Living Word kita akan melihat satu tema yang saya angkat dengan tema sederhana, yaitu roh yang menghidupkan tubuh. Roh yang menghidupkan tubuh. 2 minggu terakhir kita sudah dilayani oleh Pak Paulus, ya, di minggu awal di bulan September ini yang mengangkat mengenai hubungan yang sehat. Dan kemudian Pak Iwan, ya, Pak Dokter sudah memberkati kita minggu lalu dengan mengangkat tema karya Tuhan, ya, yang nyata di dalam setiap kelemahan kita, yang melakukan hal-hal ajaib. Dan sungguh kita semua diberkati dengan kebenaran-kebenaran ini. Dan hari ini saya akan melihat bahwa sungguh satu karya Tuhan yang begitu ajaib yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita melalui rohnya. Itu sebabnya saya percaya melalui tema ini kita akan belajar lebih lagi betapa istimewa, betapa sempurnanya Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Nah, dalam tema ini saya mengangkat tentang roh yang menghidupkan tubuh. Roh yang dimaksud tentunya adalah roh Tuhan yang menghidupkan tubuh. Tubuh yang dimaksud adalah bicara mengenai tubuh kita, ya. Nah, kita tahu saudara, firman Allah mengangkat bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib, mengorbankan, menyalibkan, dan banyak hal yang terjadi itu adalah siksaan tubuh.
kita melihat suatu tekanan, satu penyiksaan yang luar biasa yang dialami Yesus di kayu salib. Itu dilihat secara kasat mata adalah tubuh yang tersiksa begitu luar biasa. Bahkan dalam kitab Yesaya di situ digambarkan yang lebih rinci lagi mengenai janggut yang dicabut, kemudian wajahnya yang tidak dikenali lagi karena siksaan yang luar biasa berat. Dan juga ada satu film yang beberapa waktu yang lalu yang kita kenal dengan The Passion of Christ. Itu adalah film yang mengangkat sisi bagaimana tersiksanya orang yang disalibkan itu. Dan saya sendiri ya, waktu nonton itu pertama kali, saya betul-betul tidak bisa menyelesaikan untuk nonton waktu Yesus dicambuk itu, karena saya betul-betul sekujur tubuh saya rasanya sedih banget. Dan waktu saya matikan, saya nonton sendiri melalui laptop waktu itu, dan kemudian saya waktu matikan laptopnya, saya berdiri dari kursi dan kemudian saya berjalan, saya rasanya nggak kuat, rasa pusing banget gitu, karena saya waktu itu nonton pakai earphone, jadi setiap dentuman, pukulan, setiap cambukan, setiap perangan Tuhan Yesus itu benar-benar rasanya itu sampai ke dalam sampai kedalaman seluruh bagian hidup saya, dan rasanya betul-betul pusing gitu sampai saya berhenti untuk nonton, tidak bisa melanjutkannya saat itu. Nah, karena digambarkan begitu luar biasa di dalam film tersebut. Nah, ini memiliki arti yang begitu nyata di dalam firman Tuhan. Kenapa itu terjadi? Kenapa tubuh yang terlihat begitu keras untuk disiksa? Karena memang tubuhlah yang merupakan produk yang dirasuki oleh kuasa dosa. Makanya ada disebut dengan keinginan daging dan keinginan roh yang kita kenal. Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, saya ingin membacakan kepada saudara bahwa tubuh kita setelah disalibkan itu dihidupkan oleh tubuhnya Yesus. Jadi ada pertukaran di sana. Nah, banyak hal yang kita sudah pelajari di The Living Word Community ini, betapa kita bersyukur karena di atas kayu salib semua yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita, dan semua yang tidak baik dari kita sudah diambil dan dipakukan 2021 tahun yang lalu di atas kayu salib oleh Yesus. Jadi hari ini kita bisa menikmati tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, tubuh yang bisa meresponi firman Tuhan, tubuh yang melimpah dengan segala berkat, karena memang tubuh Yesuslah yang diberikan kepada kita. Makanya kita sampai hari ini selalu melakukan perjamuan kudus, ya, sebagai tubuh dan darah Yesus. Kita lakukan itu adalah gambaran kita masuk dalam perjanjian dengan Kristus. Nah, ayat yang pertama yang menjadi ayat yang kemudian saya ambil judul dari bagian ayat ini, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Dia katakan begini, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Nah, ada kata diam di dalam kamu sampai 2 kali di sini dikatakan. Ya, di bagian awal dia katakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Nah, ini adalah penekanan dari apa yang ditulis di dalam ayat ini mengenai hidup kita yang dihidupkan oleh roh.
yang dipimpin oleh Roh. Nah, saya ambil satu tema yang lebih spesifik, yaitu roh yang menghidupkan tubuh. Tubuh kita ini dihidupkan oleh Roh Tuhan, ya. Karena kalau tubuh kita tidak dihidupkan oleh Roh Tuhan, maka kita tidak akan bisa, tidak mampu, pasti kita akan mengalami pergumulan, bahkan kita tidak akan sampai kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa pahami firman Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu firman, perlu roh yang menghidupkan tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang berbeda. Nah, karena tubuh kita tubuh yang dihidupkan oleh roh, maka tubuh kita adalah tubuh yang berbeda, bukan tubuh yang dikuasai oleh daging, tapi tubuh yang dikuasai, yang dihidupkan oleh roh. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk untuk melihat lebih jauh mengenai pengaruh atau kekuatan roh yang menghidupkan kita, menghidupkan tubuh kita, kita akan lihat dulu identitas kita, ya. Karena kita punya tema di The Living Word untuk tahun ini, ya, bicara mengenai identitas kita dalam Kristus, dan juga bicara mengenai dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tema utama, tema besar, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita juga sedang berbicara mengenai identitas kita di dalam Kristus. Nah, dari awal, saudara, kalau kita melihat kembali, kita undur ke belakang dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Ia membentuk kita ini dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, sehingga kita kemudian disebut makhluk hidup. Ya, secara tepat dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua elemen yang terjadi jelas. Yang pertama adalah elemen yang natural, yaitu tanah liat yang disebutkan di sini. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan kemudian menghembuskan. Nah, elemen yang kedua adalah menghembuskan nafas atau menghembuskan rohnya di dalam debu tanah yang sudah dibentuk tadi. Dan barulah kemudian disebut manusia atau kemudian disebut menjadi makhluk yang hidup. Jadi debu tanah yang tadinya mati, yang tadinya tidak bernyawa, tidak ada kehidupan, ya, tidak bergerak, ya, mati. Tapi ketika elemen yang kedua masuk, yaitu Roh Tuhan, barulah tanah yang tadi itu disebut makhluk hidup, yang disebut juga dengan manusia, Adam, ya, yang pertama saat itu. Nah, dari sini kita punya landasan yang jelas, yang benar, bahwa kita manusia adalah roh, manusia adalah makhluk roh, bukan tubuh, ya. Jadi tubuh itu betul-betul hanya tempat saja, hanya konten di mana roh itu diletakkan. Nah, kemudian waktu roh itu diletakkan di dalam tubuh, maka muncullah elemen yang ketiga yang disebut dengan jiwa. Jadi ada tiga kemudian yang kita kenal dengan roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu selalu di tengah. Kenapa di tengah? Karena memang jiwa itu muncul, atau jiwa itu adalah akibat. Ya, jadi tanpa ada roh yang masuk ke dalam tubuh, maka jiwa tidak akan pernah ada. Jiwa hanya ada di dalam tubuh yang berisi roh Tuhan di dalamnya. Ketika roh Tuhan ada, ketika roh manusia itu ada, hidup, maka otomatis jiwa itu pun ada di sana. Ya, tidak mungkin jiwa hilang kalau roh
dan jiwa, roh dan tubuh itu masih bersatu. Tidak bisa, tidak mungkin. Selalu ada, selalu ada. Ya. Nah, jadi makanya kalau kalau kita lihat di Alkitab, ketika Tuhan mengambil roh manusia itu, mengambil rohnya, maka tubuh itu langsung jadi benda mati. Jadi benda yang tidak berarti apa-apa. Nah, begitu luar biasanya kalau saya merenungkan ayat ini, ya, bahwa kekuatan roh itulah yang menghidupkan tubuh. Ya, roh yang menghidupkan tubuh. Saya membayangkan begini, ketika seseorang rohnya diambil oleh Tuhan, ketika dia meninggal, maka yang terjadi adalah tubuh ini begitu cepat merosot dia punya kekuatan. Tubuh ini begitu cepat untuk langsung menyusut, bahkan membusuk, ya, cepat rusak. Karena kenapa? Karena dia nggak ada kekuatan. Makanya di dalam Alkitab, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, saya senang sekali ini Alkitab begitu rinci menulis. Dia katakan rohlah yang memberi hidup, atau saya bisa pakai dengan tema kita, rohlah yang menghidupkan tubuh. Daging atau tubuh kita sama sekali tidak berguna. Bukan hanya tidak berguna, tapi sama sekali tidak berguna. Kenapa? Sama seperti tanah yang kita pijak setiap hari. Ya, di mana-mana kalau kita berjalan di atas tanah, seperti itulah tanah. Begitu rentan, lemah, dan ya dipijak-pijak. Tapi karena Tuhan yang bentuk dan Tuhan meletakkan rohnya, manusia itu jadi begitu istimewa. Ya, waktu rohnya diambil, sehebat apapun, sekaya apapun, setenar apapun hidupnya, tapi waktu tubuhnya diambil, kalau nggak diformalin, ya, kalau tidak diformalin mungkin tidak bisa bertahan sampai 3-4 hari, langsung membusuk dan mengerikan karena begitu tidak berarti apa-apa. Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan, tubuh ini menjadi tubuh yang luar biasa. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam kita. Nah, saya akan lanjut. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, dia katakan, rohlah yang memberi hidup. Ini saya sangat diberkati dengan ayat ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kemudian perhatikan sambungannya, dia katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya melihat di sini bahwa ini Yesus sendiri. Ini adalah firman, perkataan Yesus sendiri. Di sini Yesus mendefinisikan lebih spesifik mengenai Roh Kudus, mengenai rohnya. Dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah, ya, adalah apa? Roh dan hidup. Jadi kita ambil satu kesimpulan di sini bahwa ternyata firman atau perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah spirit, itu adalah roh yang luar biasa. Ada kuasa di sana. Nah, saya melihat kembali satu gambaran yang luar biasa di sini. Kenapa Alkitab bilang bahwa rohlah yang menghidupkan tubuh? Rohlah yang menghidupkan tubuh. Karena di dalam roh itu ada kuasa, ada kekuatan, ada perkataan Tuhan. Ingat, Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, kekuatan Allah itu adalah firman-Nya. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, ya. Di dalam
Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi kekuatan Allah dalam perkataan-perkataan itu, di dalam roh itu, ada di dalam kita. Ya, rohlah yang memberi hidup. Kemudian dia katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wah, berarti setiap saudara dan saya, ketika menerima roh Tuhan, ketika kita lahir baru, kita betul-betul dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan, kuasa roh yang baru, yang di dalamnya bermuatan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, di sini kita menemukan, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemudian kita dapat melihat bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Apa yang serupa dan segambar, yaitu roh. Karena daging sama sekali tidak berguna, kata Alkitab. Berarti roh kitalah yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, lihat, elemen ini penting sekali. Roh pribadi kita sesungguhnya adalah roh. Makanya selalu saya mengungkapkan hal ini, bahwa manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang berdiam di dalam tubuh. Kita bukan daging ini, tetapi kita adalah roh. Nah, karena kita adalah roh dan Tuhan adalah roh, iblis menyerupai, meniru, menduplikasi roh. Supaya apa? Kita takut dengan roh. Kita menghindari roh. Makanya saudara, kalau kita melihat hal yang paling masif, yang ditiru, yang diduplikasi, yang kemudian membawa spirit yang menakut-nakuti, yang kemudian memunculkan image yang tidak baik mengenai yang dilakukan oleh iblis, yang dicecar oleh iblis adalah mengenai roh. Kenapa? Karena Allah adalah roh, dan manusia sebenarnya adalah roh itu sendiri. Itu sebabnya iblis ingin mengaburkan yang namanya roh. Muncullah, ya, kita di Indonesia mengenal ada berbagai macam, ada pocong, ada kuntilanak, ada hal-hal yang semuanya negatif. Ya, kita kenal dengan film horor, ya. Ada banyak, dan di Indonesia begitu orang suka sekali dengan film-film seperti itu. Dan konotasinya selalu menakut-nakuti. Banyak orang yang kemudian trauma, ketakutan. Baru-baru ini saya sempat melihat ada satu pasien di salah satu rumah sakit yang didatangi oleh perawat atau dokter yang menggunakan APD, ya, alat pelindung diri yang begitu lengkap, putih semua dari kepala sampai di kaki, dan kemudian dia lagi tidur begitu, lampunya digelapkan sedikit, dimatikan sedikit. Jadi waktu dia buka mata, dia lihat perawat itu yang terjadi, kemudian dia berteriak sekuat tenaga, meronta begitu luar biasa, sampai dokternya itu kaget dan kemudian berusaha menenangkan. Satu ruangan semua itu kaget. Kenapa? Karena dia melihat bukan dokter, tapi yang dibayanginya adalah pocong atau sesuatu yang menakutkan lainnya. Nah, jadi kita melihat di sini iblis begitu masif membuat pemalsuan bahwa roh itu adalah sesuatu yang menakutkan. Makanya orang Kristen pun terpengaruh, jangan berbahasa roh lah, jangan hidup dipimpin oleh roh lah, karena itu adalah nanti aneh-aneh. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat merugikan banyak orang Kristen, karena kita tidak mengenal siapa pribadi kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita adalah makhluk roh yang diberikan oleh Tuhan, memiliki jiwa, kemudian tinggal di dalam tubuh. Nah,
kita melihat dalam firman Tuhan ini, Alkitab berkata, maksudku, Galatia 5 ayat 6, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kita melihat di sini roh yang harus kita ikuti. Nah, kalau kita melihat ini rasanya tidak mungkin. Apakah kita terus berbahasa roh seperti itu, atau kita mencari sosok yang putih gitu dan kemudian kita mengikutinya? Tidak. Alkitab berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Artinya kita hubungkan dengan Yohanes pasal yang ke-6 tadi, yaitu mengenai firman adalah roh dan hidup. Ya, bukan spirit yang di awan-awan atau di udara gitu, bukan, tetapi firman atau perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi roh yang sama yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita menjalani kehidupan kita ini di dalam Tuhan, maka itulah yang memampukan kita untuk mengikuti setiap firman-Nya. Karena waktu firman-Nya itu kita dengar, kita terima, kita tidak akan pernah mampu bisa lakukan tanpa ada roh Tuhan yang menguatkan kita. Ingat, roh itu perkataan-perkataanku atau roh Tuhan di dalam kita yang memberikan kita hidup. Dari awal kita tahu firman itulah yang memberikan kehidupan. Dunia diciptakan oleh firman. Jika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Dan semua ciptaan yang ada di dunia itu adalah hasil dari firman yang memberikan kehidupan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang apa yang ada menjadi hidup dan terus berkembang, bermultiplikasi sampai hari ini. Nah, demikian pun itu terjadi dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Nah, saya melihat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, dia katakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kemudian ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, kita melihat di dalam ayat ini kita temukan sesuatu yang spesifik dari janji Tuhan. Ini adalah nubuatan Yehezkiel kepada orang Israel atau kepada orang percaya yang akan datang. Ini nubuatan. Waktu itu belum terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Sekarang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di masa di mana ayat ini digenapi. Nah, perhatikan lagi dengan rinci. Dia katakan begini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saat ini kita sudah diberikan hati yang baru. Ini cara Tuhan yang luar biasa untuk memulihkan orang percaya, memulihkan orang Israel. Dikatakan, kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, yang pertama, lihat, kuberikan hati yang baru. Tuhan kasih kita hati dulu. Ada tempat. Tuhan kasih kita hati yang baru, dan kemudian dia bilang, dan roh yang baru. Roh di sini huruf kecil. Ya, jadi setiap kita adalah orang-orang yang memiliki roh yang baru. Setiap kita yang percaya kepada Yesus. Waktu kita lahir baru, roh kita betul-betul baru. Bukan direnovasi ya, bukan dipermak ya. Tidak, tetapi Allah memberikan kita hati yang baru. Belum ada sebelumnya. Dan meletakkannya kepada kita. Dan tidak sama dengan yang lain. Benar-benar baru. Itu arti baru di sini. Nah,
Dan kemudian waktu memberikan hati yang roh yang baru, dikatakan di sini, aku akan menjauhkan dari tubuhmu. Lihat, roh kita dan kemudian tubuh lagi diangkat di sini. Makanya tubuh ini dihidupkan oleh roh. Dari menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Jadi hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ini punya sifat. Sifatnya adalah taat. Nah, waktu dia punya sifat ini, yang taat ini, hati yang baru ini, itulah yang menjadi wadah di mana roh kita yang baru berada. Ini sama persis dengan apa yang Alkitab berkata, bahwa tidak mungkin orang menaruh anggur yang lama di kantong, menaruh anggur yang baru di kantong yang lama. Kalau orang mau kedua-duanya terpelihara katanya, maka orang akan mengambil anggur yang baru diletakkan di kantong kulit yang baru supaya dua-duanya terjaga. Karena kantong yang baru ini katanya elastis, tapi kantong yang lama itu udah keras. Ya, dia bisa robek, bisa pecah. Nah, itulah yang dikatakan di sini. Makanya dalam bahasa Inggris, dalam The Living Word Translation dikatakan, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Dan dia bilang, I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Tuhan mengambil, katanya, dia ambil keluar hati yang mengeras, hati yang membatu itu. Diambil dan kemudian memberikan kepada kita hati yang taat. Luar biasa. Nah, kenapa Tuhan melakukan ini di ayat 26? Karena di ayat 27 ada alasannya. Alasannya di ayat 27, apa yang dikatakan dilakukan Tuhan? Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, kita lihat di sini apa yang Tuhan lakukan di ayat 26 mempersiapkan apa yang akan Tuhan lakukan di ayat 27. Yang Tuhan lakukan di ayat 27 ini luar biasa. Itulah yang menghidupkan tubuh kita, memampukan kita. Apa itu? Dia bilang, rohku. Ini rohnya huruf besar. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin kita, dalam hati kita yang sudah diperbaharui. Dan apa yang dilakukan? Aku akan membuat. Jadi ini semua inisiatif Tuhan. Aku akan membuat. Apa yang Tuhan buat? Kamu hidup menurut segala ketetapanku, berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Lihat, roh yang baru menjadi tempatnya roh Allah terhubung di dalamnya, ditempatkan di dalam kita, dan kemudian roh Allah yang ditempatkan itu menghidupkan tubuh kita untuk mampu melakukan setiap kebenaran Allah, mampu hidup dalam kekuatan Tuhan, mampu hidup dalam perkataan-perkataan Tuhan yang adalah roh. Mampu hidup di sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat kita, dia bilang, menurut, berpegang, dan melakukan setiap apa yang Tuhan katakan. Menurut, berpegang, dan melakukan. Luar biasa. Semuanya ini inisiatif Tuhan. Jadi setiap saudara dan saya punya kemampuan untuk hidup di dalam firman. Semua kita orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati luar biasa. Kita adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berdiri, berjalan di dalam kebenaran Allah. Bukan dengan kekuatan kita, ini adalah anugerah luar biasa. Bukan dengan kemampuan kita. Dan tubuh kita ini menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang hebat. Kenapa itu terjadi? Karena ada pribadi Allah di dalam kita. Tubuh inilah yang menghidupkan, roh itulah yang menghidupkan tubuh kita, memampukan kita untuk berjalan dalam setiap perkataan Tuhan. Itu sebabnya
Setiap kita orang percaya adalah orang-orang yang mampu berjalan dalam setiap perkataan Tuhan. Hidup di dalam firman itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena sudah ada kapasitas di dalam kita. Tuhan tidak akan pernah minta kita hidup di dalam firman-Nya, tunduk kepada firman-Nya, kalau Tuhan tahu kita tidak bisa menghidupinya. Itu pasti. Tuhan minta kita untuk hidup di dalamnya karena kita sudah diberikan hati yang baru, roh yang baru, dan begitu spesifik di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, Rohku berikan, roh Allah itu diberikan kepada kita, dan itu membuat kita menurut, berpegang, dan melakukan firman. Luar biasa. Nah, inilah saudara, ketiga hal ini, ketiga sifat ini, kata kerja inilah yang menghidupkan tubuh kita. Menghidupkan tubuh kita. Jadi kita mampu saat ini untuk hidup dalam kesehatan sempurna. Mampu untuk hidup dalam kekayaan Allah sempurna. Dalam kelimpahan. Di dalam rohnya kita mampu untuk meresponi, menerima, dan menghidupi. Kenapa? Karena ada kekuatan supranatural. Ada roh yang menghidupkan tubuh. Tanpa roh yang menghidupkan tubuh ini, sekali lagi, kita tidak mampu melakukannya. Kita tidak mampu. Tapi karena ada roh Tuhan di dalam kita, maka apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita adalah orang-orang yang hidup di atas firman. Hidup di dalam firman. Jadi, itu tidak akan menimpa kita. Sebagaimana Petrus, ingat saudara, Petrus berjalan di atas air ya. Dia tadinya agak kaku berjalan, tapi ketika Tuhan bilang, Petrus ayo berjalan. Dia bilang keluar dari perahu. Petrus sebenarnya bukan berjalan di atas air. Tapi Petrus sesungguhnya berdiri di atas firman. Sehingga dia bisa mengatasi atau bisa berjalan dalam kemustahilan. Ya, secara lahiriah, secara natural itu mustahil, tapi karena dia berdiri atau dia bertindak atas perintah firman, maka itulah yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Yesus bisa berjalan di atas air karena ia adalah firman itu sendiri. Firman tidak dikuasai oleh sesuatu yang natural. Ia begitu supranatural, ia berkuasa. Nah, ketika seseorang dipenuhi dengan firman dan ia berjalan menurut firman, maka itulah yang akan memampukan tubuhnya yang fana, tubuhnya yang terbatas, tubuhnya yang lemah menjadi tubuh yang supranatural. Tiba-tiba kita bisa mendoakan orang sakit sembuh. Kita bisa, perkataan kita menguatkan orang, menyelamatkan mereka. Itu bukan kita, tapi karena roh Tuhan yang memampukan kita untuk menyalurkan apa yang sesungguhnya sudah ada di dalam kita. Itu sebabnya kita bersyukur, kita dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Allah yang luar biasa di akhir zaman ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami untuk kami melihat bahwa di dalam tubuh kami ada roh-Mu yang berkuasa. Roh-Mu yang ada tinggal di dalam kami yang memampukan kami Tuhan untuk menuruti segala firman-Mu. Sehingga kami berpegang di dalamnya, kami menuruti, kami melakukannya, dan kami benar-benar maksimal di dalam Engkau, berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas, dan tidak ada hal yang kami takutkan, tidak ada hal yang kami khawatirkan, karena ada pribadi-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ini benar-benar menjadi kekuatan dan maksimal dalam kehidupan kami. Kami memperkatakan, menghidupkannya karena kami punya kekuatan dari Engkau. Kami mau lakukan ini bersama Tuhan, kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.